Fikri. Oke. Mas Fikri kalau boleh tahu tujuannya mau kemana dulu nih, Mas Fikri nih? Boleh langsung ngomong atau ngetik nggak apa-apa? Oke, S2 atau S3 Mas Fikri? Ini boleh langsung ngomong loh ya. Kalau chat-chatan nanti kita WA-an aja. Oke. Siapa tahu ke kampus saya gitu. Saya bantu kalau misal mau S3 dan belum dapat supervisor. Ini kebetulan supervisor saya kosong. Kosong bimbingannya ya. Bukan kosong, maksudnya masih ada slot gitu ya. Utamanya kalau mungkin di sini ada yang background knowledge-nya sama dengan saya. Kayak ada di sini kayaknya tadi saya melihat ada Mbak Jenny. Iya Bu, halo. Ini Mas Fikri ya, Mas Fikri. Ya, Iya Bu, iya Bu. Oh, Jenny iya. atau Kak Fikri, Bu. Ya Bu, Boleh, boleh. rencananya Eh, saya mau ke Australian National University Bu oke. untuk intake tahun depan. Kalau di Melbourne tahun 2027 Bu bisanya. Oh, oke. Berarti Mas Fikri mau ke NU-nya cabangnya Australia? Guyon, Mas. Oke. Untuk S3 atau S2, Mas? Mas Fikri? Untuk S3 Bu. Oh, S3. Oke, senang sekali ya. Oke, S3. Ya. Jenny ke Monas ya kalau nggak salah ya Jen ya. Ya, benar, Bu Rizka. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Saya nanti berharap kita karena sharing session ya, jadi lebih banyak tanya jawab aja ya. Oke, di sini ini ada gambar saya yang kemayu banget gitu ya, foto di situ gitu. Baik, saya perkenalkan ya, nama saya Rizka Asapetsila. Saya dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur yang sekarang menempuh studi S3 by Research di University of Sydney. Intake baru tahun ini, Maret 2025. Jadi saya masih maba ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah skor TOEFL ITP saya tahun 2022. Saya yakin ini pasti terendah di antara teman-teman semua. Ya, tidak ada 500. 493 tahun 2022, 2025 saya berangkat ke Australia. Dengan mengetahui skor saya ini, saya berharap ini bisa menambah semangat teman-teman, percaya dirinya tambah. Kemudian Mas Fikri, pertama kali 467, saya pertama kali juga 467 kalau nggak salah. eh Tahun berapa ya? Lulus S1 2015. Ini 2022. Saya sudah jadi dosen. Saya jadi dosen 2021. Oke. Semoga dengan tahu skor saya ini yang di bawah 500, teman-teman jadi percaya diri untuk menghadapi official test bulan depan ya. Karena tes apapun itu sebenarnya domainnya itu tidak hanya pengetahuan akademik tapi mental. Mental itu memegang kunci utama ya. Percuma kita sudah belajar IELTS berbulan-bulan, tapi di hari H mental kita down, tidak percaya diri, hilang semuanya. Ya, jadi yang pertama mental. Kemudian ini ya keberhasilan, ini saya pakai Google apa itu namanya Gemini ya kelihatan ya. Keberhasilan bukan milik yang paling jenius, tapi mereka yang tetap teguh ketika yang lain mulai rapuh. Saya bilang seperti ini berdasarkan pengalaman saya. Saya beberapa kali mengadakan les ya, bukan les bimbingan IELTS gratis. Dari 30 sampai hari akhir itu saya yang semangat. Ya tinggal 5 gitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa, tapi kurang ulet saja ya. Lihat saja, saya 493 ini bodoh ini kalau kalau menurut saya ya sebagai saya bukan dosen bahasa Inggris. Karena teman-teman saya banyak di atas ini. Ya, ini bukan saya nggak ada pinter-pinternya itu di bahasa Inggris. Saya bahkan struggle sekali membedakan left sama right pertama belajar bahasa Inggris itu. Oke, jadi tidak perlu jenius, yang penting konsisten.
Belajar IELTS itu adalah konsisten. Mendapat kampus luar negeri itu adalah konsistensi. Kita-kita yang di sini itu bukan orang-orang yang jenius, tapi orang-orang yang konsisten. Ya, terbukti orang yang belajar IELTS lama-lama jadi berguguran gitu ya. Padahal itu gratis ya. Saya membuka tes itu, membuka les bimbingan. Oke, 2022 skor ITP saya segitu. 2023, aduh ya Allah, foto saya sangat seperti Mbok D sekali ya. Itu lihat ya, buruk sekali ya IELTS-nya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah proses. Tahun 2023, ini official. Listening saya 5,5 ini nggak bisa dipakai kemanapun ya, walaupun untuk master pun ke English speaking country itu belum bisa. Saya yakin teman-teman di sini yang ITP-nya tinggi itu biasanya listening sama reading-nya tinggi. Kalau saya udah listeningnya agak bolot itu ya saya itu waktu itu 5,5, reading 6, writing 5,5, speakingnya 6, overall 6. 6 aja ini 6 pembulatan ke atas ya. 2023 official. Kemudian 2024, nah ini. Bodenya sudah berwarna kerudungnya ya. Mepet tapi bisa digunakan. Ya skor seperti ini, eh skor seperti ini lebih ideal daripada ada satu band score yang sangat kecil. Ya, saya punya teman ya, listeningnya itu 7, readingnya itu 8,5. Itu hampir benar semua ya, readingnya 8,5. Writingnya 5,5, speakingnya 7,5. Itu overall 7,5 itu dia. Tapi kalau ada satu band score di bawah 6, itu belum bisa untuk ke negara yang English ya sebagai uh, main language-nya. Kalau mungkin ke Belanda atau ke Jepang atau yang lainnya itu masih bisa. Nah, trial and error eh, tiap band score ini yang membuat beberapa kandidat mahasiswa ke luar negeri itu tes berkali-kali. Saya punya teman sekarang di Edinburgh, bagus ya kampusnya Edinburgh. Dia termasuk top 50 dunia ya. Anda tahu berapa kali dia tes? 5 kali. Nah, itu kalau diuangkan bisa jadi beli beat second ya. Tapi bukan karena dia jelek, dia hampir setiap tesnya itu dapat 7. Overallnya 7, 7, 7, tapi ya itu. Kalau nggak speakingnya dapat 5, writingnya 5,5. Dia bagus di reading. Reading pernah dapat 8 dia. Gitu ya. Dari 2023 ke 2024. Nah, kemudian ketika saya mendapat skor ini, perspektif saya tentang bahasa Inggris, saya tidak memandangnya sebagai syarat tetapi kebutuhan. Ya, saya mendapatkan skor ini tahun ya itu ada tanggalnya ya, Februari 2024. Tapi karena saya intake Maret 2025, 2025 berarti setahun ke depan ya, saya berusaha bagaimana saya tidak lepas dari bahasa Inggris itu. Karena saya sudah menganggap itu sebagai kebutuhan. Jadi, untuk teman-teman, misal kampusnya itu minta 6,5, usahakan, misal setelah dapat 6,5, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris. Dengan cara apa? Membuka bimbingan bahasa Inggris gratis online. Yaitu tadi saya cerita, awalnya 30, lama-lama tinggal 5 dan saya. Kadang saya sendiri yang yang hadir gitu ya. Jadi 1 tahun sebelum intake, saya sudah dapat IELTS ini, saya buka bimbingan untuk tetap belajar. Karena saya butuh, bukan hanya ini sebagai requirement aja. Terbukti setelah saya sampai di sini, nanti teman-teman juga, apalagi yang ke Aussie, ngeblank. Skor 7 ini di sini sangat uh, listening bener-bener masih ngangong ya. Kemudian speaking apalagi, walaupun speaking saya 7,5, awal datang saya nggak bisa ngomong. Shock culture. Karena di Aussie itu banyak sekali aksen. Tapi justru menurut saya itu keuntungan bagi kita. Di Aussie itu banyak aksen yang dimana itu lebih jelas kalau kita ketemu orang India, orang Jepang, Jepang agak agak susah deh. India, kemudian India tuh walaupun logatnya kental tapi mudah dipahami. Anda bayangkan kalau di Australia itu semuanya orang Australia, mumet saya.
Anda pasti sudah tahu ya aksennya Australia itu gimana. Mereka bahasa Inggrisnya sendal jepit aja mereka pakai thong. Kalau kita kan kadang slippers atau apa itu ya bahasa Inggrisnya. Ada banyak sekali. Apalagi kalau ketemu Aussie native agak sepuh. Ngong sekali saya. Jadi dipandang sebagai kebutuhan ya. Setelah dapat skor, jangan sampai exposure dengan bahasa Inggris itu putus. Karena itu kebutuhan ya. Next. Nah, ini walaupun saya eh motivasi ya. Saya akan memberikan motivasi walaupun kadang saya di sini juga butuh motivasi. Yang pertama adalah ketaatan ya. Ya, apapun keyakinannya, mungkin di sini ada yang Muslim atau selainnya. Saya selalu menggunakan dua rumus ya untuk tes-tes apapun itu ya. Saya tes CPNS, saya tes beasiswa. Saya usahanya adalah vertikal dan horizontal. Vertikal ke atas, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu jangan dilupakan itu ya. Kemudian vertikal, kemudian horizontal. Bagaimana usaha kita sebagai manusia. Kita kita manusia, bukan nabi boy gitu ya. Dimana yang cuma belajar sedikit langsung pintar itu enggak ya. Ya, jadi ketaatan mungkin sholatnya ditambahi duha ya. Bukan maksudnya ditambahi maghrib 3 jadi 4 rakaat, enggak juga ya. Sholatnya duha ditambahi, mungkin baca Al-Quran jangan lupa. Minta doa kepada orang tua sebelum tes. Atau kalau yang sudah bersuami, minta doa pada suaminya, pada istrinya gitu ya. Apakah ini berdampak? Sangat berdampak. Saya sebelum tes official IELTS itu ya, saya merasa paling bisa itu di writing tas satu yang line graph, yang line ya. Kemudian saya merasa bisa di line sama map. Selain itu agak kurang menguasai. Saya tuh doa tuh ya Allah semoga nanti saya writingnya dapat line graph atau map. Bener dong, saya dapat line graph. Itulah kenapa writing dari 5,5 saya dapat 6,5. Itu ya. Itu kekuatan doa ya. Jadi atau mungkin nanti kita akan dapat ketika reading dapat passage yang materinya tuh benar-benar kita pahami gitu. Bisa jadi itu tuh kekuatan doa di situ. Kemudian pilihan, maksudnya pilihan di sini adalah ya saya harapkan teman-teman di sini nanti bulan depan tes IELTS langsung dapat skor yang diinginkan. Saya berdoa semoga itu langsung dapat ya, nggak perlu tes ulang. Tapi misal pun belum ya, kalian harus membuat pilihan. Misal di sini ada yang dosen, ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ya. Ada yang dosen, setelah LAPP ini kembali ke kampus, tolong pilih prioritasnya. Kalau prioritasnya adalah beasiswa kalian, studi kalian, tolong yang mungkin menjabat ataupun apapun itu dilereni dulu. Maksudnya dilereni itu apa bahasa Indonesianya? Ah, vakum dulu. Kalau memang studi Anda menjadi prioritas. Tapi kalau bukan, ya nggak apa-apa, pilih yang lainnya. Gitu ya. Jadi setiap pilihan pasti ada pengorbanan. Apapun itu. Saya punya teman dari skor 4,5, IELTS-nya 4,5, di in the nick of time, maksudnya mepet banget waktunya beasiswanya mau hangus, dia dapat 6,5. Itu sakit banget ya, dari 4,5 ke 6,5 itu. Dua band skor. Apa yang dia korbankan? Dia cuti dari mengajar sebagai dosen ke kampung Inggris 3 bulan. Itu pilihan. Ada yang dikorbankan apa? Ya biaya, ya waktu. Mungkin dengan dia cuti mengajar, kenaikan pangkatnya akan terhambat. Tapi itu memang pilihan. Tidak ada dalam hidup kita itu semua pilihan menguntungkan. Kemudian keempat, pengorbanan. Hadiahnya adalah kuliah ke luar negeri. Ya kalau saya sering bilang ke mungkin yang pernah ikut kelas saya Pak Anas atau Mbak Jenny, hadiahnya kuliah Pak, Hadir, Bu. Mbak. Halo Pak Anas. Hadiahnya kuliah Pak, Mbak, kuliah ke luar negeri. Kalau hadiahnya rice cooker ya itu mungkin perjuangannya nggak sesakit ini gitu ya. Saya selalu itu yang saya motivasi ke diri saya sendiri. Saya pernah belajar IELTS itu nangis, tapi saya bayangkan, saya lihat tuh video kampus saya, ih bagus ya. Ya udah, belajar lagi.
Ingat sakit ini di awal-awal aja ya. Setelah itu ya mungkin akan sakit lagi ya kalau kita salah memilih jurusan. Tapi jujur ya, 9 bulan saya menjadi PhD student, jujur saya tidak, belum, ya semoga enggak ya, belum mengalami yang namanya kesulitan. Karena saya manajemen waktu saya bagus dan saya tidak mau terdistract dengan apapun ya. Jadi setelah saya masuk PhD, semua ini personal aja ya. Semua status WA saya hide. Saya sembunyikan. Saya nggak pernah lihat statusnya orang-orang. Kemudian IG saya hanya memfollow 60 orang kalau nggak salah. Lainnya unfollow semua. Lambe turah, lambe-lambe yang lainnya saya unfollow. Karena itu akan membebani pikiran. Ya, oke. Jadi ada pengorbanan itu ya. Ingat, yang memotivasi kita ya diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Kalau udah mulai capek, mulai nangis, mulai kayaknya bisa nggak ya, bayangin aja. Yang ke Queensland misal, wah foto di depan Queensland. Bayangin aja kalian bikin video sinematik gitu ya, buat konten di IG gitu ya. Nah, gitu ya. Silakan bagaimana cara kalian membangun motivasi Anda sendiri. Kemudian setelah mendapat IELTS, ya saya berusaha untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance. Ini saya tadi kan bilang ya, intake saya 2025. Saya dapat supervisor 2 tahun sebelumnya. Jadi memang proses saya sebenarnya kalau menurut saya untuk mendapatkan supervisor saya mudah. Yang agak susah ya IELTS itu. Saya dua kali tes tadi ya yang sudah saya tampilkan. Jadi tahun 2023 saya belum dapat BIP. Saya sudah dapat supervisor. Jadi saya ceritakan ya, sandungan orang itu masing-masing. Ada yang susah dapat supervisor, menyebar email ke banyak profesor tapi tidak pernah ada yang dibalas ataupun dibalas tapi ditolak. Ada yang IELTS-nya yang susah, sampai 6-7 kali tes. Kalau saya supervisor mudah, saya cuma email Prof. Jim ini aja. 1 kali, 3 hari setelahnya saya dibalas untuk dijadwalkan Zoom. Setelah itu 2024 saya dapat BIP, IELTS-nya juga 2024. Submission setelah dapat IELTS tadi yang 7 tadi saya official submission. Kemudian intake-nya 2025. Ini perjalanan saya. Kalau ada yang cepet banyak ya. Teman saya ada yang cepet banget. Dalam 1 tahun langsung berangkat dia. Karena memang dia nggak ada masalah dengan IELTS. Kemudian supervisornya juga langsung dapat. Jadi track orang beda-beda. Yang paling penting adalah tidak usah melihat track orang lain. Fokus aja pada diri kita sendiri. Kita bersaing dengan diri kita sendiri di masa lalu, bukan dengan orang lain. Supaya tetap fokus dan tidak stres. Oke. Kemudian kalau sudah ada yang dapat supervisor ya, minta eh, LOE kondisional dulu. Saya awalnya dapat LOE kondisional. Jadi ketika IELTS saya masih 6, saya udah dapat LOE tapi kondisional. Artinya masih ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu IELTS. Nah, kenapa saya sarankan untuk misal IELTS-nya masih belum, untuk dapat kondisional dulu, itu amit-amit misal ya, misal saya belajar dari pengalaman teman saya ya. Misal diberi waktu 18 bulan oleh BIP ternyata kita belum sampai dapat LOE unconditional, kita bisa mengajukan perpanjangan ke BIP. Biasanya dikasih 6 bulan. Tapi perpanjangan itu akan dikabulkan kalau ada progres. Nah, progresnya apa? Yaitu tadi LOE kondisional. Itu yang selalu saya sarankan kepada teman saya. Ada teman saya yang sekarang udah ke Inggris, dia tuh perpanjangan. Gitu ya. Next. Oke, persiapan keberangkatan, visa. Nah, visa ini kalau kita udah megang visa, visa. Megang visa, insya Allah 90% kita akan berangkat. Visa, kemudian setelah itu kita gabung komunitas.
Nah, ini subjektif karena kita penerima BIP ya, bahwa pegangan uang minimal aman untuk 1 bulan. Karena di awal kita datang, kita masih perlu mengumpulkan dokumen untuk mengajukan living allowance. Ya. Pegangan minimal satu bulan. Kemudian visa. Khususnya bagi yang ke Australia, tolong dipastikan paru-parunya bersih. Ya. Karena ada suami teman saya ya, bukan teman saya, suaminya. Dia kan beliau berdua rencananya akan berangkat bersama, tapi ternyata tertahan di visa suami. Em, Paru-parunya ada bercak, padahal nggak ngerokok. Ya, mungkin kan perokok pasif ya mungkin. Jadi ini utamanya yang ke Australia ya. Kalau yang lainnya saya kurang tahu. Ya, gabung komunitas. Kalau di Australia ada namanya The Rock. Ya, saya gabung Facebook di situ. Di situ saya dapat banyak insight tentang budayanya, tentang lowongan pekerjaan. Ya, saya di sini bersama suami ya. Jadi suami dapat pekerjaan pun ya dari komunitas itu, komunitas orang-orang Indonesia di Sydney. Kemudian tentang peraturan-peraturan di negara yang kita tuju. Nah, hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini pengalaman saya pribadi. Di negara maju, peraturan itu sangat ketat. Kesalahan sedikit bisa menghabiskan banyak uang. Kita uh, lupa tap kartu, misal tap kartu kalau naik bis itu kan tap kartu ya, itu dendanya bisa 2 juta gitu. Kalau saya kemarin suami saya tuh lupa ngetap ketika mau berangkat kerja, kemudian denda $200 alias 2 juta. Padahal kalau naik keretanya itu $5 doang, ya dendanya 200. Itu masih kurang nggak seberapa ini. Saya punya yang lebih besar lagi yaitu saya sendiri. Saya ah memanaskan roti ya, pakai microwave. Ketika saya buka, kemarin juga saya pakai tuh microwave itu bisa biasa-biasa aja tuh. Ketika saya buka, asapnya mengepul. Mungkin malfunction microwave ya. Asapnya mengepul, alarm kebakaran bunyi. Jadi di sini tiap ruangan ada alarm. Kalau di kosan ya. Alarm kebakaran bunyi, nggak ada 3 menit damkar datang. Saya dapat fine, langsung dapat denda 1.700. Bayangin itu saya dapatnya sebulan dari BI Baja 2.800 diminta 1.700. Itu bukan karena kesalahan saya ya, maksudnya saya bukan masak kemudian saya tinggal kan enggak ya. Itu karena tiba-tiba aja yang namanya alat kan kadang rusak gitu ya. Oke, sudah 1.717 juta. Nggak ada ampun, negara maju itu peraturannya kaku. Makanya di sini teratur, karena orang-orang pada disiplin, pada takut. Nah, kenali negara tujuan kalian. Boleh nggak kita eh, memanjat pohon, misal? Di sini nggak boleh manjat pohon. Padahal saya suka tuh pohon-pohon di sini tuh kayak panjatable gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi gabung komunitas supaya tahu peraturan yang di negara tersebut, kemudian tahu lowongan pekerjaan. Kalau mau yang bekerja atau yang membawa keluarga. Gitu ya. Nah, pengalaman membawa keluarga. eh saya akan menceritakan pengalaman saya membawa suami dan pengalaman teman saya yang di Inggris ya. Untuk yang lainnya saya kurang tahu. Kalau membawa keluarga, utamanya di Australia itu mahal. Saya jujur apa adanya aja, mahal. Saya dengan suami itu asuransi saja ya, itu 15.000, yaitu 150 juta. Yang di cover kan hanya saya. Yang di cover saya itu kalau single ya, kalau kalian ke Australia tapi single itu kurang lebih 4.000. Dulu saya tuh 3.999 gitu. Pokoknya 4.000. Berarti kan 40 jutaan ya. Tapi kalau kita mengajak suami, itu nggak jadi 4.000 kali dua tuh nggak tahu ini pakai eh bukan persamaan linier ya. Jadi sendiri 4.000, double atau couple ya, visa couple apa? OSHC couple itu 15.000. Kalau bawa anak satu, teman saya itu bawa anak satu tuh 275 juta rupiah. Kemudian kalau bawa anak dua itu berapa gitu? Kalau bawa anak tiga empat itu disamain maksimal bawa bawa anak dua.
Nah, untuk di Inggris itu menurut saya jauh lebih murah. Ya, di Inggris itu tahun ini asuransinya itu 80 juta. Satu orang, 80 juta. Kemudian kalau dua orang tinggal dikaliin dua, 180. Jadi bedanya di Inggris dan di Australia, kalau Inggris itu tinggal dikali berapa orang, kalau Australia itu nggak tahu pakai rumus apa itu, jadinya banyak itu. Gitu ya. Mulai disiapkan eh, dari sekarang. Kemudian apa mana lagi? Menghadapi shock culture. Shock culture orang itu kan beda-beda ya. Apa? Kalau saya bahasa, shock culture saya adalah bahasa. Saya merasa listening saya nggak bagus, speaking saya nggak bagus. Mungkin karena mental itu ya. Mungkin karena mental yang nggak bagus, nggak pede. Ke tempat tinggal dan adaptasi lingkungan. Ada banyak kosan ya di sekitar kampus dan mungkin yang jauh dari kampus. Kalau eh, teman-teman di sini yang PhD, biasanya kalau by research ya, itu kan nggak setiap hari ke kampus. Tapi kalau yang science itu biasanya setiap hari sih. Kalau yang nggak tiap hari ke kampus, biasanya teman-teman di sini itu ngambil rent atau accommodation itu agak jauh. Karena mungkin ke kampus cuma seminggu sekali. Lebih murah. Kalau eh, di asrama kampus ada asrama kampus, bahasanya bukan asrama kampus ya, kayak ya memang itu miliknya kampus. BLU lah ya, BLU-nya kampus. Itu mahal sekali ya. Di sini eh, kalau asrama kampus saya ini di USIT ini ya tinggal jalan memang itu satu orang itu 1 minggu ya, 1 minggu itu 500 untuk satu orang. 500 berarti kalau sebulan tinggal dikaliin aja 500 kali 4 2000. Kalau di Sydney dapatnya 2.800, tinggal 800. Wadai kresek gitu ya, nggak diambil sama sama tukang sampahnya. Mereka nggak mau ngambil kalau tidak sesuai dengan pemilahan sampah. Sampah yang bercecer pun tidak mau mereka ambil. Nah, konsekuensinya apa? Ya, kita sendiri yang membawa ke pembuangan sampah karena tukang sampahnya nggak mau ngambil. Gitu ya. Itu shock culture-nya. Kemudian suasana akademik di kampus menurut saya lebih enak dan demokratis. Yang penting pede, kita boleh berpendapat, ya, kita boleh menyuarakan pendapat kita boleh kritis. Kemudian eh, dosen dengan mahasiswa itu kesannya tuh kita levelnya sama, jadi nggak perlu minder. Itu yang saya rasakan. Tapi saya berusaha untuk healing ya dari situ. Kayak kalau saya itu kan ketemu dosen tuh kayak takut gitu ya, mau tanya takut. Itu kalau saya mungkin teman-teman di sini nggak. Itu berusaha sedikit demi sedikit saya eh, hilangkan. Oke, kemarin ada request dari Bu Rizka, cara manajemen waktu yang mau yang research sama coursework ya. Oke, eh kalau yang coursework itu biasanya kayak yang master ya. Tapi di sini saya juga punya temen master, itu dia full by research. Di USIT ada master full by research. Cara menyeimbangkan, kalau menurut saya, kalau saya menggunakan cara ini sama dengan ketika saya belajar IELTS. Jadi, saya coba tuh ya. Saya kan dapat email. Sebelum intake, dapat email dari kampus, dikasih saran tuh ya. Untuk PhD by research gitu, minimal 35 sampai 40 jam per minggu. Fokus pada penelitian. Waduh, 40 jam ini berat nih, saya nggak bisa. Saya turunkan 35 jam per minggu. Artinya, kalau 5 hari kerja, kerja tesis ya, sehari 7 jam, ya kan? Saya coba tuh, ngeblank, nggak bisa. Saya turunkan 6 jam. Jadi, uh, mungkin itu akan works well kalau misal
kita itu mengerjakan data yang nggak terlalu banyak mikir ya. Kalau kita nggak terlalu banyak mikir kan 7 sampai 8 jam itu nggak kerasa. Tapi kalau misal kita mau nulis latar belakang gitu, yang benar-benar mikir, itu 6 jam itu otak itu sudah kayak kayak nulis hapus lagi kayak nggak efektif gitu. Jadi kalau sekarang saya cara menyeimbangkan manajemen waktunya, saya 1 minggu 30 jam. Jadi sehari 6 jam. Sabtu Minggu off. Sabtu Minggu jalan-jalan ke Sydney Opera, ke kebun binatang. Pokoknya Sabtu Minggu saya nggak mau mikirin itu. Tapi Senin sampai Jumat saya stick di 6 jam sehari. Walaupun tidak ada pekerjaan, maksudnya ketika saya setelah submit misal ya, submit proposal, kadang kan supervisor mengembalikannya seminggu atau 2 minggu. Itu saya nggak diam. Kalau beberapa teman tuh kadang ya udah nunggu gitu ya, nunggu sampai dibalas. Kalau saya nggak diam, saya tetap stick sehari 6 jam untuk kerja tesis. Apa yang saya lakukan, saya membaca buku yang berhubungan dengan penelitian saya, yang berhubungan dengan metodologi saya. Misal saya menggunakan metode Rush model, saya belum pernah pakai, saya cari bukunya yang bagus, saya baca sambil nunggu revisi dari dosen. Makanya saya nggak, selama 9 bulan ini saya nggak merasa kesulitan dengan em, research saya, karena saya itu tadi. Saya stick dengan manajemen waktu itu tadi. Kemudian strategi adaptasi dan manajemen waktu selama studi itu tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, ini ada request juga dari Bu Rizka untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau saya pribadi, saya di sini tidak bekerja. Kalau eh sebentar, di sini tolong Bapak Ibu kalau sudah intake ya, kalau mau nyari tambahan penghasilan, tolong dilihat dulu pace kuliahnya. Kira-kira bisa nggak mengikuti dengan bekerja, gitu ya. Kalau misal dengan saya bekerja mengganggu kuliah saya, mending tidak. Karena kan kita kita tiap bulan sudah dijamin oleh BIP kan, dan itu cukup. Saya sudah menghitung Sydney yang terkenal paling mahal ya di state di Australia, yang paling mahal kan Sydney sama Melbourne ya. Saya hitung itu cukup untuk hidup normal ya. Kalau untuk hedon ya kurang gitu ya. Untuk hidup normal maksudnya ya Senin sampai Senin sampai Jumat itu saya masak sendiri. Sabtu Minggu makan di luar. Saya nyari nyari restoran, rumah makan Indonesia. Kangen. Soalnya kalau di luar negeri itu yang paling dikangeni adalah makanan ya. Itu masih bisa. Masak di weekdays, kemudian bolehlah jajan ketika weekend. Itu masih cukup. Tapi memang ngepres banget. Jadi kalau kalian mau beli-beli sesuatu yang branded, mungkin bisa, tapi yang second hand ya. Saya kalau di Australia Australia sini banyak second hand yang masih bagus. Gitu ya, kayak misal banyak orang yang beli misal sepatu Nike gitu. Itu gara-gara ukurannya nggak cocok aja dijual. Dari 100 atau sejuta itu tinggal 40 gitu bisa. Gitu ya. Jadi setelah intake jangan langsung mencari pekerjaan, tapi sesuaikan dulu. Baca kemampuan diri kita dulu. Bisa nggak mengikuti pace perkuliahan? Ya, kalau bisa, oh kayaknya saya bisa nih sambil kerja. Nggak apa-apa, cari tambahan. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik tidak. Daripada kita mengejar dolar, tapi lulus kita molor, bayar sendiri, nggak worth it. UKT-nya sangat mahal ya UKT-nya. Kalau misal saya gara-gara kerja, anggaplah sebulan saya dapat 2000, 20 juta ya, 2000. Tapi kalau saya molor 1 semester, di mana kampus saya 1 semesternya 200 juta, itu nggak worth it gitu ya. Jadi kenali diri kalian sendiri dulu. Nah, caranya gimana? Bawa keluarga. Keluarga kita suruh kerja. Sangat kapitalis ya. Itu low risk. Ya, kayak saya bawa suami. Suami saya yang kerja. Saya nggak nyuruh ya, dia yang pengen kerja sendiri ya silakan. Bawa keluarga. Kalau istri, ya suaminya yang bekerja. Kan kewajiban suami kan. Istri kan sunnah ya. Istri itu kayak kerja itu oleh, ora ya gak popo gitu kan. Tapi kalau suami yang kuliah kayak Pak Anas itu bawa suaminya, bisa, bawa suaminya, bawa istrinya, itu bisa mungkin istrinya jadi di sini banyak.
kayak cuci piring atau ngepel di McD gitu. Di sini bukan McD tapi Mekas ya, ngomongnya Mekas. Terus eh kayak jaga jaga booth eh chat time. Di sini ada chat time atau mixe apa mixue itu loh, mixe itu ada. Jadi emang di sini pekerja kasar semua ya, mau ijazah apapun. Ijazah suami saya arsitek, tapi di sini jaga toko. Karena di Australia ijazah dari negara berkembang itu masih harus ada further validation. Kita harus masih banyak sekali requirement yang harus kita penuhi supaya ijazah kita laku. Makanya kebanyakan orang-orang dari Indonesia yang kerja di Sydney pun mereka kerjanya kasar. Gitu ya. Bawa keluarga. Yang kerja keluarga kita tetap fokus kuliah. Atau kalau mahasiswa ikut lomba atau hibah. Di sini banyak sekali. Bahkan kemarin ketika saya progress evaluation kayak ya kayak bukan ujian sih kayak fakultas tuh ingin tahu sih saya itu kuliahnya bener apa enggak. Riset saya tuh jalan atau enggak. Nah, kemarin progress evaluation saya hasilnya excellence. Kemudian saya pun direkomendasikan untuk daftar beasiswa fakultas. Ada banyak beasiswa dan direkomendasikan dan semuanya transparan. Bagi kalian yang aktif, ikut lomba, ikut apapun, itu itu nambah uang. Itu saya ngomong aja ternyata waktunya habis. Oke, cari istri Pak Fikri. Oke, kalau masih jomblo nih, banyak di sini. Di sini banyak ya. Ini kayak jadi cerita kemana-mana ya. Di sini tuh banyak bule-bule yang cowok ya. Bule-bule itu dapatnya tuh cewek Asia. Tuh, tapi jarang. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Tapi jarang cewek bule dapatnya orang Asia. Itu jarang. Bukan berarti nggak ada ya yang saya temui. Cowok bule dapat orang Asia banyak, tapi kebalikannya jarang. Cewek bule di sini agaknya mahal. Maksudnya kayak kita tuh kalau setiap ngedate katanya ya, ngedate itu harus bawa bunga, harus bawa itu gitu. Oke, kita nanti jadi kemana-mana. Oke, ikut lomba atau beasiswa lainnya. Ada banyak di kampus. Dan bahkan kita selalu di email. Kemudian, nah kalau kerja mandiri artinya mahasiswa yang kerja itu high risk. Takutnya kita molor, jadi ya itu bayar sendiri yang sangat mahal. Belum lagi bulanan ya. Kan kalau kita sudah beasiswa udah putus, SPP bayar sendiri, bulanan harus menanggung sendiri. Nah, itu sangat sangat nggak worth it. Nah, saya 9 bulan di sini, kayaknya saya masih belum bisa bekerja. Itu membaca kemampuan saya, kayaknya saya nggak bisa. Saya belum nggak tahu nanti kalau tahun-tahun berikutnya. Jadi saya sekarang tidak bekerja, biar suami saya saja yang bekerja. Tapi nggak tahu next kalau misal setelah ambil data ataupun tinggal revisi sedikit, saya mau ikut eh, penelitian dosen atau apapun mungkin akan saya lakukan. Pun sebenarnya officially sama LPDP kan nggak boleh kerja kan ya. Itu saran saya tadi tuh hanya saran-saran jangan dikasih tahu ke LPDP ya nanti saya dimarahin. Jadi kayak ya kita toleransinya gimana. Oke. Nah, ini IELTS study plan saya yang saya temukan sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya ramu sendiri, Pak Anas, Mbak Jenny sudah tahu ini just in case. Tapi benar-benar saya mendoakan supaya teman-teman di sini tes bulan depan itu langsung sekali tembak, langsung dapat skornya sesuai dengan yang diinginkan. Misal pun enggak, nah bisa menggunakan study plan saya minimal minimal komitmen 3 bulan. Insya Allah eh, apa namanya naik skornya, gitu ya. Ini di sini ada, oh ini ada YouTube saya. Itu nanti ngelink ke YouTube saya. Oke, penjelasannya. Nah, itu saja ya. Terima kasih mendengarkan saya bercerita. Ini lebih saya yang curhat ya. Itu email saya kalau misal mau tanya-tanya. Kalau misal ada yang sebidang dengan saya, mau approach, mau reach out supervisor sama dengan saya, boleh. Itu nomor WA saya, Instagram saya, YouTube saya. YouTube saya banyak pembelajaran di sana, mulai dari pelatihan IELTS, TOEFL, CPNS, P3K ada di situ. Kemudian, oh ya, background knowledge saya adalah
Science Education, fokus di assessment. Ya, jadi kalau mau ada yang samaan, boleh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rizka. Ini biasa. Nah, ini ada yang kemarin sih sama Mbak Sir ya, yang lagi mencari assessment ini. Terima kasih banyak, luar biasa semua diakomodir oleh Mbak Iska. Keren ini udah bisa excellent ya Mbak ya. Prosesnya berarti sudah kandidat ya Mbak ya? Belum. Bu Rizka, suaranya kecil ya? Iya, iya nggak teman-teman? Bu Rizka suaranya kecil. Sudah kandidatnya apa belum? Sudah ya? Suaranya masih Mbak? Belum. Oh, belum. Candidature yang probation? Iya. Oh, belum. Itu Kandidatnya 1 tahun. oh, belum. Oh, gitu, baik. Oh ya, semangat lah kalau begitu. Tapi luar biasa, tips-tipsnya keren sekali semuanya. Curhat-curhat teman-teman yang dimasukkan di Google Form sudah dijawab luar biasa dengan Mbak Rizka, termasuk dan pengalaman termasuk penyesuaian culture ketika datang dan serba-serbi mungkin ya gitu. Serba-serbi kedatangan awal-awal di Australia yang sangat akan meninggalkan kemasan yang luar biasa. Baik, langsung aja teman-teman silakan yang ingin bertanya kepada Mbak Rizka terkait dengan boleh pengalaman, kemudian tips-tips atau yang lain. Silakan. Atau Mas Fikri nih kali aja yang langsung mau berburu tadi berburu target kayaknya. Silakan Mas Fikri barangkali. Sudah ada Mbak Fikri. Mbak Fikri nggak ada ya? Halo? Kalau suaranya Bu Rizka kecil banget. Oh, iya. Mbak. Kalau sekarang sudah masuk suaranya? Sudah ya? Tapi agak berisik karena di sini ada acara. Baik, silakan teman-teman yang ada pertanyaan pada Bu Rizka atau Mbak Rizka yang luar biasa sudah berbagi pengalaman awal-awal di Australia dan sekaligus tadi plan IELTS-nya untuk peningkatan kapasitasnya. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, ini sudah bertabur cinta-cinta ini kayaknya. Mbak Naila kayaknya yang kemarin pengen ke Australia ini mungkin mau tanya-tanya sedikit. Iya, terima. Jangan masuk di sini bertemu. Suara dan Naila aja. Kita nggak dengar sekarang. Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Rizka atas ilmu dan pengalamannya. Sebenarnya memang perkenalkan nama saya Naila dan insya Allah akan em, ingin melanjutkan S2. Salah satu pilihannya itu ada di Unimel, University of Melbourne. Tapi fokusnya di psychology, applied psychology. Em, Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan Bariska karena Bariska apply-nya S3. Sep- Namun saya ingin bertanya barangkali Bariska pernah ada pengalaman sebelumnya atau mungkin pernah mendengar cerita seperti ini. Jadi em, saya alhamdulillahnya sudah mendapatkan conditional letter dari Unimel. Namun karena IELTS saya belum memenuhi salah satunya itu masih kecil skornya. Jadinya em, jadinya saya minta perpanjangan waktu. Namun ternyata tidak di tidak diterima perpanjangannya. Nah, jadinya saya harus reapply kalau bisa reapply 2027 karena di fakultas saya hanya buka setahun sekali. Apakah ada kemungkinan ketika nanti di akhir tahun kita masih bisa akhir tahun akhir bulan ini itu masih bisa mengajukan yang siapa tahu masih ada seat kosong kita bisa nyempil-nyempil gitu. Gitu.
Ya, mungkin, Baik, ya, langsung saya mungkin kurang lebih jawab ya. seperti itu Mbak Disa. Oke, baik saya coba jawab ya Mbak Naila. Oke. Yang pertama, karena kita award di BIP, jangan lupa selalu komunikasi dengan BIP, apapun yang kita uh, lakukan. Ya, entah itu, oh ya, saya tanya dulu, untuk BIP 2025, boleh nggak pindah kampus dari 3 yang didaftarkan itu, Mbak Naila? Boleh nggak pindah? Mbak Naila, mikrofonnya masih ya? Iya, oh maaf Mbak, ini karena kita satu ruangan jadi ganti-gantian audionya biar nggak tabrakan. Oh ya, nggak apa-apa. Gimana Mbak? Tadi pertanyaannya apa Mbak? Untuk BIP 2025, apakah diperbolehkan pindah kampus di luar dari 3 pilihan kita? Em, Kemarin sempat konsultasi sama Pak Amiruddin Kuba dan kata beliau juga boleh, tapi tetap memang diusahakan dulu yang 3 pilihan. Oke. Oke, kalau boleh, berarti eh, peraturannya hampir sama dengan BIP 2024, yaitu, nggak ada 2024, 2023, yaitu angkatan saya. Oke, ditanyakan ke BIP, boleh nggak misal apply-nya 2027, karena kan itu lebih dari, itu mepet banget lebih dari 18 bulan ya. Gitu, pertama dikomunikasikan, kemudian kita harus terbiasa berjalan paralel ya. Sambil nunggu BIP jawab, kita juga cari alternatif kampus yang lain. Ya, alternatif kampus yang lain dengan peringkat di atasnya, di atas dari 3 itu. Karena dulu BIP 2024 itu nggak boleh pindah kecuali peringkatnya sama atau di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, biayanya tidak boleh terlalu mahal. Maksudnya sama, minimal sama. Jadi saya tuh sebenarnya juga diterima di New Zealand. Saya mau pindah ke New Zealand waktu itu karena susah banget nyari uang untuk asuransi itu. Jadi saya dapat LOE dari New Zealand, saya ajukan ke BIP ditolak karena memang peringkatnya jauh. Awalnya emang Sydney ini kan waktu saya masuk itu kan peringkat 18 ya. Nah, sedangkan New Zealand itu peringkat 106, ditolak dong sama sama BIP, jadi nggak boleh. Jadi saya mau nggak mau entah jual panci jual apa itu akhirnya saya ke Sydney gitu karena nggak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan, kalau masih ada seat boleh nggak masuk ke Melbourne itu? Nah itu kan saya kurang tahu ya Mbak, karena tapi setahu saya kampus dunia itu mereka strict, kalau bilang nggak ada dan nggak bisa, nggak bisa. Di sini pun yang strict nggak hanya kampusnya, bahkan hukumnya itu, orangnya ramah-ramah ya Australia itu. Tapi kalau bilang enggak ya enggak. Misal ya enggak ada yang ngegas-ngegas ngomongnya cuma I'm sorry, I cannot do that. Ya nggak bisa. Tetap ketika saya dapat apa namanya denda 17 juta itu pun saya bilang, eh, can you reduce the amount gitu. Dia bilangnya ya alon, ya kalem, nggak ada marah-marah. I'm sorry, I cannot do that gitu. Kalem tapi kaku. Di sini tuh seperti itu, asertif orang-orang sini. Jadi mungkin Melbourne mungkin pilihan pertama, Mbak jalan di 2 kaki. Ya ya lah, jalan kaki, kak satu kaki namanya gimana? Itu maksudnya apply ke kampus yang pilihan kedua dan yang ketiga. Supaya kita, karena 18 bulan itu cepet banget Mbak, nggak ada waktu kita untuk um, kayak ya bolehlah weekend kita nggak memikirkan itu, tapi itu benar-benar cepet, 18 bulan. Itu ya Mbak Naila. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Oke. Saya boleh nanya satu lagi Mbak? Maaf Bu. Boleh, boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Ya, Silakan. em, ini karena kebetulan alhamdulillah kan dari teman-teman LAPP sini kebanyakan juga ada yang mau ke Australia yang S2-nya Mbak Rizka. Kalau misalkan karena kebetulan kita ini belum berpasangan, jadi terus apakah ada apa ya?
hal-hal yang perlu kita waspadai dari sekarang gitu. Misalnya kan kita ini tidak ada yang mendengar banyak tantangan di Australia gitu kan yang Bariska gitu. Apakah ada masukan untuk kita-kita gitu? Karena kan kalau misalkan Mbak, ya mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Rizka, Mak. Oke, Karena baca kita ya. kan hanya diri sendiri. Ya. Oke. Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Naila, saya tuh membaca pola orang kita kalau bertanya ya. Orang kita kalau bertanya tuh takut salah, takut pertanyaannya konyol, takut apa. Itu nggak apa-apa Mbak di sini. Itu yang saya rasakan. Mbak siapa tadi? Mbak Naila kan kayak merasa ini saya bertanya saya konyol nggak ya, apa kayak gitu ya. Nggak apa-apa Mbak. Di sini pede aja mau nanya apapun nggak apa-apa. Ya, kalau itu penting sebenarnya Mbak Naila pertanyaan itu, apalagi yang cewek jomblo gitu ya. Kalau Pak Fikri jomblo nggak apa-apa, sudah bisa bela diri ya. Misal ada bule yang godain ini langsung di smackdown gitu kan bisa Pak Fikri. Tapi kayak Pak Fikri malah suka digodain bule ya. Oke, jadi penting ya untuk cewek-cewek utamanya jomblo di Australia. Nah, kabar baiknya Australia itu tingkat kejahatannya rendah ya. So, so, inilah kenapa saya memilih Australia. Jadi sebelum saya memutuskan ke Inggris, ke Amerika, jatuhnya ke Australia itu salah satunya adalah pertimbangannya itu, ya. Pertimbangannya eh kriminalitas di sini rendah. Bahkan Mbak Naila kalau malam apa namanya jalan di trotoar itu banyak temannya. Tapi yang perlu diwaspadai namanya negara nggak ada yang 100% kejahatan itu murni clear nggak ada ya. Bahkan beberapa ada penusukan ya. Penusukan tapi yang uh, maksudnya ada orang naik bis ditusuk itu random random stabbing ya biasanya. Makanya ketika jalan itu waspada aja. Kayak waspada di belakang kalau misalnya ada orang yang mencurigakan itu ya kita lari atau gimana. Tapi lucunya gara-gara ada kasus penusukan ini, kita sesama pejalan kaki itu sama-sama saling mencurigai. Jadi lucu. Kita sama-sama saling waspada nih. Ini mau nusuk saya nggak ini gitu. Tapi itu jarang sekali Mbak di Australia. Jadi eh makanya kenapa saya milih Australia karena di sini cenderung stabil ya. Kemudian yang saya pesankan untuk nggak hanya Mbak Naila, Pak Fikri juga, Mbak Jenny, Mbak Hikmah, Mbak Nancy, kalau ketemu teenagers di sini, kalau dia nakal, jauh-jauh aja. Di sini teenagernya kalau yang mereka sering di luar itu nakal mereka. Jadi jauh-jauh aja karena hukum di Australia, kalau kita yang melawan, kita yang kena denda. Di sini banyak denda, Mbak. Kita salah dikit kedendan kita. Jadi stay away aja sama teenager. Kemarin saya ketika naik kereta itu ya itu ada gerombolan anak-anak muda belasan tahun itu cewek dua cowok dua ya itu ya misuh-misuh terus yang cewek itu di kepalanya dikeplai apa ya bahasa Indonesia dikeplai itu ya saya jauh-jauh aja karena mereka kebal hukum karena di bawah umur itu aja sih. Saya kembalikan Mbak Naila. Terima Terima kasih, Mbak. kasih. Menarik sekali ini Mbak Naila, Mbak Jenny sudah bisa tersenyum manis kayaknya, merasa aman. Oke, Mbak Vira segera menyusul, boleh juga itu sebagai para jomblowati ya katanya. Oke, tenang, semua sudah aman. Pak Fikri sudah siap kayaknya beraksi. Silakan Pak Fikri. Oke, sebenarnya kayaknya ada lagi ya. Pak Anas ya, Pak Anas yang mau ke Ya, Bu. Queensland toh, Pak? Atau Pak Fikri dulu boleh silakan. Yuk. Panas dulu, panas dulu. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rizka atau Ibu Rizka, selamat datang kembali. Mungkin beberapa pertemuan kita di online saja sama Mbak Jenny. Saya salah satu orang yang pernah ikut di kelas Mbak Rizka yang betul-betul tulus membagikan ilmunya secara gratis. Walaupun beberapa hari yang lalu saya minta waktu untuk konsultasi lagi, beliau sangat sibuk. Yang Ya, ya. pertama, terkait dengan keluarga Mbak Rizka, saya memang berencana untuk membawa 3 orang dari keluarga saya, istri dan 2 anak itu. Sebenarnya saya tidak mau memikirkan biaya yang itu Mbak, karena saya masih jujur, masih struggle dengan IELTS. Saya masih fokus ke situ, dan saya selalu
berpendapat dan berpikir bahwa mungkin dapatkan nominal yang tinggi dari nilai asuransinya. Saya tidak mau mendengar banyak dulu tentang itu. Bisa jadi mungkin jalannya adalah mungkin salah satunya menjual aset atau apa yang ada, ataukah mungkin kemarin Mas Fikri tanya saya mending jual ginjal aja Pak nanti baru sekolah kayak gitu-gitu. Tapi yang saya mau pertanyakan itu sebenarnya Mbak Rizka, walaupun saya nggak mau tahu dulu untuk sementara, itu kenaikan yang drastis dari OHSC itu sendiri dari beberapa tahun kalau tidak salah, dan yang terbaru ada teman saya baru-baru berangkat juga sama-sama ke UQ juga, baru-baru membawa suaminya dan 2 anaknya, itu sepertinya gila-gilaan walaupun dia belum mau sampaikan ke saya berapa nominal pastinya. Itu Mbak. Yang kedua, alhamdulillah di UINSA ini agak berbeda dan agak bagus, dan dibanding saya dulu PPSL dari kurikulum yang Ibu Rizka sendiri berikan kepada kami. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin untuk saya sendiri secara pribadi berbeda dengan teman-teman yang kemampuan mengolah dan belajarnya itu sangat keras dan tinggi. Saya masih memang sering merenungi bahwa apakah betul-betul ini saya nanti dapat skor sesuai dengan yang saya inginkan, Mbak Rizka. Jadi sebenarnya dari studi plan yang Mbak Rizka pernah dibagikan ke kami itu sangat membantu, tapi ya itu lagi kembali ke masing-masing. Saya masih struggle sendiri, masih sangat penasaran apakah betul-betul saya bisa mendapatkan nilai yang nantinya diharapkan. Itu saja mungkin sementara, Mbak Rizka, 2 poin. Baik, terima kasih Pak Anas. Oke. Em, Pertama yang mau saya garis bawahi, benar ya, apa yang dibilang Pak Anas itu benar, dan saya harapkan teman-teman semua di sini bisa mengadopsi cara pikir dari Pak Anas. Fokus ke satu dulu, IELTS dulu. Kalau misal belum, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu. Ya, karena kemarin saya kan ada kelas juga ya, kelas IELTS gratis itu 2 bulan. Itu udah tanya dia IELTS-nya masih 4,5. Itu udah tanya sehari saya di sini ngabisin berapa, di sana ada kosan apa enggak, ya pasti ada lah. Kemudian apa namanya, dapat laptop atau enggak di kampusnya, dapat ruangan apa enggak gitu. Itu saya sampai mikir, saya dulu nggak mikir itu. Pertama benar seperti Pak Anas, yang lainnya juga seperti itu ya. Fokus satu-satu dulu, IELTS dulu, karena memang ini saya nggak bilang susah, tapi butuh konsisten Pak Anas. Pak Anas kan eh, ITP-nya kan pasti di atas saya kan ya. Nah, ya, ya kan? Nah, saya aja bisa, Pak Anas juga bisa. Saya sudah bilang, IELTS itu bukan perkara siapa yang jenius atau pintar bahasa, tapi siapa yang konsisten. Siapa yang konsisten? Saya kan sering memberikan di kelas sering memberikan contoh teman saya dosen bahasa Inggris di suatu kampus X gitu ya. Dia nggak ada persiapan IELTS, tapi IELTS itu walaupun dosen bahasa Inggris harus belajar, tapi biasanya kalau dosen bahasa Inggris belajarnya nggak sestruggle kita gitu, jadi gampang pintar gitu loh ya, karena mungkin basicnya udah bagus. Nah, teman saya ini nggak ada persiapan, pokoknya ya tes gitu aja bayar 3 juta. Anda tahu berapa listeningnya? 5,5. Writingnya 5,5. Itu dosen ya, bukan guru bahasa Inggris, dosen. Tapi saya yakin lah beliau kalau mau belajar sebulan 2 bulan bisa lebih tinggi daripada 8 pun bisa. Semuanya butuh persiapan, Pak. Yang penting, saya tanya dulu, Pak Anas kan sudah tahu study plan saya dari awal-awal. Nah, saya tanya konsistensinya gimana, istiqomah atau enggak, atau saya Senin saya centang semua Bu, tapi Selasa saya males sih Bu, saya Rebo iya lagi, Kemis bolong. Nah, gimana Pak Anas? Silakan dijawab. Iya Mbak, betul Mbak. Jadi kadang kalau merenung itu kadang konsisten lagi, kalau merasa agak terisi ya nggak konsisten lagi kayak gitu-gitu Bu. Ya, Intinya nggak terlalu konsisten Bu. ya, berarti dikonsistenkan lagi ya Pak.
Dikonsistenkan lagi. Gak apa-apa. Kita tahan kesakitan ini 3 bulan aja. Nanti kalau udah dapat IELTS, baru kita eh, mulai ke yang berikutnya. Visa, ngurusin itu. Kemudian, yang penting, saya nggak tahu. Intinya saya hanya bisa menyemangati teman-teman bahwa IELTS itu nggak butuh untuk pinter dan jenius. Yang butuh adalah konsisten. Saya dulu waktu saya S2 LPDP RI, tapi afirmasi ya. Jadi afirmasi itu yang saya ambil yang lulusan bidik misi. Jadi saya dulu S1 bidik misi ya. Miskin gitu ya, yang biasa orang miskin. Kemudian S2 saya ikut afirmasi LPDPRI, TOEFL, ITP minimal 450. Saya dapat 467. TOEFL 467 itu kecil ya. Tapi terbukti ketika saya konsisten, saya sehari belajar 7 jam itu ya. eh Akhirnya dapat 7. Jadi Bu Rizka, ketika saya ikut PPSL itu, setelah kelas saya tetap belajar malamnya. PPSL itu kan masuknya jam 8 kalau nggak salah ya Bu ya. Itu saya habis subuh, itu sudah bangun belajar 2 jam. Karena saya mikirnya gini, ini cuma 3 bulan. Nggak apa-apa saya sakit-sakit dulu. Nah, apalagi ini kan dibayari nih, apa, official kan dibayarin sama BIP nih. Pokoknya saya nggak apa-apa. Habis subuh saya tuh ngantuk-ngantuk, saya tetap. Jadi sebelum kelas itu saya sudah dapat 2 jam belajar pada subuh. Jadi untuk teman-teman kurang 11 hari ya kalau kata Briska tadi, tolong habis subuh itu waktu yang sangat efektif untuk kita mencuri waktu. Subuhnya jam berapa kalau di sana sekarang? Misal subuh jam 5, 6, 7 itu udah dapat 2 jam untuk tadi belajar. Jadi saya waktu itu selain kelas, saya juga subuh belajar, kemudian malam itu juga masih belajar. Gila-gilaan memang saya waktu itu. Makanya kan dari 6 saya jadi dapat 7. Yang dimana normalnya 3 bulan, waktu itu PPSL 3 bulan, normalnya kan naiknya 0,5 ya. Itu saya bisa naik 1 tuh ya karena memang gila sekali saya belajarnya. Bahkan ketika teman saya dolan, saya nggak dolan. Karena saya merasa, aduh saya nggak bisa ini, saya harus segera berangkat karena saya sudah dapat LOE kan, kondisional. Ini nanti aja wis dolannya nanti. Gitu kalau saya dulu gitu. Panas dan teman-teman ya. Terus masalah keuangan, mungkin saya bisa saran Pak, awalnya mungkin Bapak berangkat dulu 1 tahun, weekend kerja Pak di sana Pak. Nah, nanti kan setelah ngumpul, saya kok ngitungnya enak banget ya tinggal ngitung doang. Tinggal weekend kan nanti dapat bisa untuk membantu apa namanya? OSHC keluarga. Kan jadi keluarga OSHC kan jadi 3 tahun, nggak 4 tahun utuh kan? Jadi lebih lebih enteng. Itu saran saya, tapi kan nggak harus pakai saran saya. Kan orang kan kondisinya masing-masing ya. Kalau saran saya, teman-teman saya juga di sini ada yang seperti itu. Dia berangkat sendiri dulu, terus kerja di weekend uangnya untuk bisa bantu-bantu OSHC walaupun kayaknya masih kurang, jual aset Pak. Saya sebelum berangkat ya saya masih dosen muda ya waktu itu, dari 2021 jadi dosen, tabungan juga belum banyak, semua saya jual, pulang kembali kembali dari nol saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa belajar dulu gitu. Tapi itu dipikirkan nanti aja Pak. Ya bener bener Pak Anas, mikir IELTS dulu, fokus. Itu aja Pak. Saya kembalikan ke Pak Anas, monggo. Terima kasih Mbak, sangat membantu. Oke, wah sudah 1 jam. Ternyata ya, ternyata baik. Terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman? Nah ini luar biasa. Banyak quotes juga hari ini dari Mbak Rizka yang luar biasa. Jadi nggak butuh jenius, butuh konsisten. Gitu ya Mbak ya, gitu judulnya. IELTS itu nggak butuh jenius, tapi butuh konsisten. Dan kalau kita ingat sesi 2 minggu lalu ya sama Pak Sulaiman, sama kan gitu. Multiply your practice gitu. Pak Sulaiman walaupun begitu juga dia bilang dia belajarnya di 2 kali lipatkan dari yang ditargetkan sesuai dengan target masing-masing. Mbak Rizka juga sudah cerita kalau pagi sudah modal 2 jam lebih awal, malam juga masih belajar dan memang saya juga sudah infokan ke teman-teman, katanya Mbak Rizka ini luar biasa, kalau malam tetap belajar juga dan semua juga tetap berupaya ikhtiar maksimum untuk mencapai target yang diinginkan. Oke, masih ada lagi teman-teman? Barangkali dari Mbak-Mbak mungkin Mbak Vira atau Mbak Angel mungkin Mbak Nancy monggo atau Mas Fikri. Jadi Mas Fikri mau menyampaikan sesuatu.
Barangkali dari Edinburgh pindah ke Australia. Katanya mau all in di bahasanya. Iya Bu, soalnya kemarin saya habis didoktrin sama Pak Najib. Kata kata Pak Najib, mending ini Mas ke Australia aja katanya. Kalau untuk S3, kata kata Pak Najib, absolutely yes, trust me katanya. Itu lebih berat sih sebenarnya kalau di Inggris katanya. Kalau di Aussie ada waktu juga untuk kerja di samping Masnya katanya masih jomblo. Sama ini Bu Rizka, saya mau nanya, kira-kira kriteria supervisor, maksudnya supervisor kira-kira mencari kriteria mahasiswa seperti apa nih yang bisa satu kali kita email terus tiba-tiba dia mau gitu. Kira-kira apa yang Ibu Rizka tulis gitu kan di email? Atau misalkan kalau bisa boleh di-share contoh proposalnya biar kami bisa mengikuti template-nya supaya kami bisa cepat dapat supervisor juga, Bu. Terima kasih. Wah, ini cocok ya nih. Proposalnya Mbak Rizka ini termasuk yang paling mapan dibandingkan yang lain terus terang pada saat itu di PLAPP 2023. Mantap sekali proposalnya dibanding yang lain. Nah, ini bisa cerita juga nih persiapan proposalnya. Saya itu betul. Ini ya, silakan Ya, ini. saya masih ingat saya dapat pujian. Iya, jadi sebelumnya ya, Pak Fikri, Pak Fikri ngajar di mana, Pak? Jadi biar saya banyak kenal dosen-dosen UIN. Saya ngajar di Jember, Bu, Oh di ya, Mahat Ali. di mana? Di Mahat Ali. Kebetulan saya satu-satunya dosen dari Mahat Ali. Selebihnya teman-teman dosen UIN, Oh ya, ASN. Saya bukan ASN sendiri. malah jauh luar biasa. Oke, saya S1-nya UNED, Pak, Jember. S1-nya di UNED. Kemudian BIB yang angkatan Bapak ada namanya Mbak Ra itu Jember. Eh, kampusnya beliau juga bukan ASN. Kampusnya Pak Rizal Mumazik, tahu nggak? Tuh. Oke, tadi pertanyaannya, oh ya proposal. Oke ya, ini mungkin saya agak aneh. Bapak Ibu, saya nggak punya Scopus. Sinta saya pun Sinta yang kecil-kecil gitu ya. Cuma kenapa proposal saya itu ketika di review itu katanya bagus dan memang saya tuh sekali tembak langsung dapat supervisor. Pertama adalah semakin dekat ide kita dengan calon supervisor kita, semakin diterima, semakin akan dilirik. Ya, jadi eh, Pak Fikri pertama putuskan dulu fokusnya mau apa, Pak? Coba saya mau tahu dulu. Kalau belum tahu fokusnya berarti belum siap nulis proposal. Fokusnya saya mau neliti hadis authority di sosial media. Oh ya, itu dirasa sudah fokus cari supervisor yang meneliti tentang hadis itu di sosial media. Semakin dekat ide kita dengan expertnya itu, semakin kita akan diterima. Nah, saya sebelum email Profesor Jim, saya S2 memang fokus di assessment, Pak, di science assessment, jadi penilaian sains. S2 tesis saya sudah itu, S3 saya mau fokus ke itu lagi, jadi saya baca. Kemudian saya ketemu sama Prof. Jim ini. Sebelum nulis proposal, baca semua proposal, bukan semua proposal, baca artikel dari supervisor yang ingin kita tuju. Saya baca. Saya dulu pakai Publish or Perish itu loh Pak untuk mengunduh mengunduh artikel. Nah, misal Prof. James Assessment. Kayak yang paling terbaru kita baca semua. Dari situ nanti kita akan membaca pola. Oh, supervisor ini suka menggunakan rush model. Kebetulan saya suka menggunakan rush model atau mixed method, kualitatif atau kuantitatif. Manut itu dulu aja, Pak. Memang kesannya kita nggak punya pendirian ya, tapi toh juga nanti ketika kita masuk akan direvisi juga proposal kita itu. Jadi yang penting kita dilirik dulu. Jadi, oh oke. Saya nulis assessment, kebetulan Jim ini juga assessment, fokus ke rush model, modern assessment, saya nulis itu. Kemudian eh, saya intinya sesuai dengan artikel beliau yang terbaru. Setelah itu, cari profesor ini di kampus mana. Jadi saya dulu nemukan Jim, oh ternyata beliau di Sydney. Ke webnya, Pak, ke webnya kampus, cari formatnya, format proposalnya. Kalau ada, turutin itu sesuai dengan formatnya. Ya,
Kalau nggak ada, berarti bebas. Karena memang nggak semua kampus ada formatnya. Jadi setelah membaca artikel dari profesor itu, nulis sesuai format yang ada di kampus, email. Kalau saya email langsung sama proposalnya. Jadi nggak yang kulon nuwun dulu nggak kalau saya. Kan teman saya ada yang kulon nuwun dulu, maksudnya kayak mau nggak gitu. Kalau nggak, kalau saya nggak langsung CV sama proposal, langsung saya tembak, mau nggak jadi pembimbing saya gitu. 3 hari dibalas Zoom, kemudian dikasih surat rekomendasi itu. Jadi kalau saya simpulkan, semakin dekat penelitian kita dengan expert supervisor itu semakin kita diterima. Karena ternyata kalau kita ngasal, saya pernah ngasal itu, jadi kan saya sudah dapat LOE nih Pak dari Sydney. Nah, tadi kan saya bilang karena asuransinya mahal, saya pengen pindah ke New Zealand. Pokoknya profesor yang assessment gitu aja saya email. Ternyata itu belum belum fokus. Harus assessment di bidang science. Ada kan assessment di bidang kesehatan, assessment di bidang psikolog, itu kurang, kurang fokus. Nah, saya email Auckland. Di New Zealand kan, Auckland. Dibalas sama profesornya. Mbak, intinya gini, Mbak, penelitian kamu nggak sesuai dengan saya, gitu. Kalau kamu mau yang sesuai, itu ada Profesor Jim yang ada di Sydney. Saya tuh kayak, ya Allah, dibalikin lagi. Jadi, mereka tuh, kamu ke Sydney aja, gitu. Padahal saya udah dapat LOE itu sama Jim itu. Gitu ya, Pak. Mau saya tunjukkan itu proposal saya yang dulu. Boleh, Bu? Oke, sebentar ya. Jadi yang penting kita kayak ngikuti dulu aja eh, bidang supervisor itu. Misal pun nanti kok saya punya prinsip sendiri nggak apa-apa. Yang penting udah keterima dulu. Toh juga nanti eh, tetap itu tetap ganti kan proposal bukan Tetap ganti revisi revisi ya Mbak tetap ya. revisi. Iya, heeh, betul. Makanya teman-teman saya tuh ada yang nggak berani email itu karena menunggu sempurna. Ngapain harus sempurna sekarang gitu loh. Mau nanti juga 1 tahun kita membuat proposal itu 1 tahun pertama. Bentar ya saya cari dulu. Ini ini versi yang lama. Karena kalau sekarang udah revisi berkali-kali. Oke, sebentar. Ini udah ketemu. Ini sesuai dengan eh, format. Jadi memang kalau di kampus saya tuh kayak nggak harus ada logonya, harus pakai Times New Roman atau apa tuh nggak. Yang penting apa namanya poin-poinnya. Yang pertama apa judulnya? Ini judul saya. Saya kan orang fisika. Ini judul saya. Assessment. Kemudian langsung saya tulis itu profesor yang saya tuju. Namanya siapa? Kemudian tujuan. Biasa ya seperti kita nulis ya tujuan. Sinopsis. Kemudian ya seperti ini. Nah, ini saya ambil dari artikelnya beliau. Jadi beliau itu membangun kayak band score dalam IELTS gitu tapi di biologi. Nah, saya mau bikin kayak gini juga tapi di fisika gitu loh, Pak. Sebenarnya sederhana ide saya itu, tapi kan deket banget dengan profesornya itu. Nah, ini. Kemudian saya pakai eh, intinya saya menemukannya itu pakai Fast Viewer gitu ya. Saya untuk menemukan gap research gitu udah gini-gini itu ada dua. Jadi saya eh, work plan saya juga ada. Tahun pertama saya ngapain, tahun kedua saya ngapain. Karena eh, orang-orang apa di kampus luar negeri itu benar-benar sangat tertata mereka. Maksudnya time managementnya tuh tertata. Bibliografinya jangan lupa pakai reference manager gitu. Ini ya, ini sesuai dengan format. Nah, banyak mengutip ide-ide dari artikel profesor saya. Gitu, Pak. Baik, Pak, saya kembalikan.
ke Pak Fikri. Cukup Pak Fikri atau mau ada tambahan lagi? Oh iya, Bu. Kata teman-teman di sini boleh minta tadi apa ya, Kak? Oh, oh, yang work risetnya, Kak. Apa? Oh, yang milestone-nya. Anu, Oh iya. Oh ya, itu apa? udah di chat sama Planning, Ibu research Nurul. plan-nya, research plan-nya mungkin waktunya ya. Research plan? Hmm. Oh, nganu, proposal tadi boleh. Nggak apa-apa, karena saya kan sudah ganti juga. Jadi saya nggak khawatir similarity atau Turnitin ya. Kalau misal mau kalian itu. Ya, nanti saya melalui Bu Rizka ya Bu ya. Teman, Apa siap-siap. yang Oke, teman-teman minta. oke. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas insight-nya. Jadi, ya seperti yang saya bilang, ini termasuk proposal yang cukup matang dibanding yang lain, secara konsep, secara instrumen, dan secara referensi juga cukup kuat dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi, insya Allah Mbak Rizka akan dengan senang hati berbagi ilmunya ya Mbak, karena yang sudah berkembang juga sekarang proposalnya, mungkin begitu. Oke, mungkin satu lagi terakhir, kalau masih ada teman-teman yang mau bertanya. Dapat banyak. Kayaknya sudah. Nggak ada lagi. Mbak Ani mungkin enggak? Atau Mas Akmal yang mendekati benua Australia dalam waktu dekat. Mau bertanya sesuatu kah, Mas? Atau Mbak Vira? Saya, Bu. Oh, boleh. Ini yang mau assessment nih, Iya. silakan. Oke, baik. Perkenalkan, Ibu, saya Vira. Rencana mau ke UK, tapi masih bimbang sih antara UK atau Aussie sekarang. Kalau saya sendiri, rencana penelitian nanti di assessment juga sama seperti Bu Rizka, tapi lebih ke language education. Nah, ini mau em, tanya sedikit, mungkin ada kenalan atau mungkin ada link Bu Rizka yang mempunyai uh, bidang yang hampir sama dengan saya, karena kebetulan sekarang saya sedang mencari referensi dengan bidang yang hampir serupa. Kalau saya sendiri kan backgroundnya dari pendidikan bahasa Arab. Kalau yang saya lihat di salah satu kampus di Aussie ada yang assessment language juga, tapi dia lebih ke Chinese. Nah, seperti itu. Oke, saya tanya dulu Mbak Vira. Mbak Vira mau S2 atau S3? Eh, S2, Bu. S2, tapi mau ngambil by research atau Eh, coursework? tetap course, tapi rencana mau buat tesis juga. Oh iya iya. Em, jadi memang kalau di Australia kan ada yang full by research, ada yang coursework. Kalau coursework ya pasti pakai pakai tesis juga. eh Mbak, oke. Jadi kalau assessment di departemen saya itu kan namanya SIMA, Central Assessment Educational apa ya? Measurement and Assessment itu selalu sih. Itu. Jadi di departemen saya itu, jadi di departemen saya itu kita campur, Mbak. Memang kebanyakan Chinese ya. Jadi Chinese itu di mana-mana ya. Mereka hebat-hebat. Jadi assessment di departemen saya itu campur. Ada yang fisika seperti saya, ada yang bahasa Inggris, ada yang kreativitas, ada yang integrity. Kalau Mbak Mbak Vira mau bahasa Arab pun boleh. Yang penting core assessmentnya itu sama dengan departemen saya. Nanti mau asesmen apa yang diukur itu di sini macam-macam, Mbak. Jadi teman saya itu ada yang meneliti, ada saya punya satu yang dari Singapura namanya Swan gitu. Ya mau ya. Swan dia S2 di sini by research full, dia nggak ada coursework. Dia asesmen juga sama, kita profesornya sama, tapi dia kan 2 tahun. Nah,
Dia itu assessment meneliti literasi AI. Nah, jadi assessment di sini macam-macam. Nah, kalau saya kan science, teman saya integrity, yang Chinese kreativitas, eh yang teman saya dari Papua Nugini apa formative assessment. Nah, itu nanti fakultas Mbak yang akan mencarikan supervisor. Saya di sini supervisornya 3, ya. Bisa jadi yang supervisor pertama itu yang assessmentnya, yang kedua nanti Mbak mungkin dicariin yang bahasa Arab, yang supervisor yang bisa bahasa Arab. Yang ketiga, uh, mungkin, tapi biasanya di sini memang 2 orang sih supervisornya. Cuma kalau saya nggak tahu kalau saya dapat 3 ya. Dan bahkan Mbak di kampus kita itu idealnya kan 2 supervisor. Misalnya mahasiswanya eh, lagi psikologisnya lagi terganggu misal, itu dicariin loh supervisor yang ketiga untuk menangani psikologisnya dia. Enaknya kuliah di luar negeri gitu Mbak. Jadi kalau kita stres, mereka mewadai supervisor untuk mendandani, mendandani apa? Memperbaiki eh, eh, psikologis kita. Jadi itu. Jadi nanti akan ada sub-sub supervisor yang dikhususkan untuk Mbak Vira gitu. Kalau di Sydney ya, nggak tahu kalau yang lainnya gitu Mbak Vira. Ada lagi Mbak? Apa ada mau feedback? Mungkin cukup dulu, Bu. Ya, terima kasih banyak atas ini insight dan saran dari Mbak Rizka. Nanti saya coba untuk lebih menggali informasi lebih dalam lagi. Oke, Oke, mantap Mbak Vira. Nanti bisa mulai browsing di websitenya Sydney ya, gitu. Termasuk tadi apa namanya potensial supervisor gitu ya. Kita stalking dulu researchnya apa yang dekat-dekat gitu. Nah, kejar sampai dapat gitu judulnya. Dari jurusnya begitu dengan proposal dan surat yang meyakinkan tentu saja. Oke. Cukup ya teman-teman ya, sudah mau jam 3 nih luar biasa. Terima kasih Mbak Rizka sudah berbagi ilmunya luar biasa konsisten selalu apa berbagi semua hal yang positif yang bisa kita dapatkan dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejak Mbak Rizka segera mendapatkan kesuksesan target cita-citanya mudah-mudahan IELTS-nya segera kecapai semua yang diinginkan sesuai dengan target kampusnya dan juga kelancaran studi di masa depan. Oke, baik terima kasih semuanya yang sudah hadir. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa via saya dulu atau nanti kayaknya tadi Pak Anas sama Mbak Jen sudah connect ke Mbak Rizka juga toh ya. Nah, nanti bisa langsung via mereka berdua atau via saya juga nanti kita akan coba komunikasi kembali. Baik, satu hal yang bisa saya simpulkan dari 2 sharing session kita Mbak Rizka dan Pak Sulaiman, teman-teman ini adalah salah satu figur yang tak kenal lelah, tak kenal berhenti dan selalu istiqomah mengejar target dan tujuannya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya target yang kalian ingin capai dulu dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kita dengan cara-cara yang sesuai dengan yang kita bisa ikhtiarkan gitu. Karena kemarin Mbak Rizka juga sudah ceritakan tadi jatuh bangunnya, istiqomahnya. Nah, saya yakin teman-teman di Surabaya saat ini juga pasti bisa. Ya, selalu positive thinking. Insya Allah tugas kita adalah ikhtiar terbaik. Hasilnya adalah bonus, insya Allah bonus manis yang akan didapatkan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih semuanya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya silahkan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Insya Allah besok ada progress test 2 pagi akan didampingi oleh Bu Ana Nurul untuk listeningnya. Kalau nanti langsung dibahas, kemudian akan berlanjut dengan reading dan writing bersama Mbak Nazel. Dan sedikit tambahan sesi besok ya. Thank you semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.